Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita masuk ke chapter biaya produk bersama atau joint product dan biaya produk sampingan atau by product. Dalam chapter ini kita akan menjelaskan pengertian dari produk bersama dan produk sampingan. Kedua, kita akan mengidentifikasi produk bersama dan produk sampingan pada titik pemisahan atau split off pada situasi terjadinya biaya bersama atau joint cost. Ketiga, menjelaskan perlunya melakukan alokasi biaya bersama yang timbul pada sampai titik pemisahan. Keempat, menerapkan metode-metode untuk mengalokasikan biaya bersama atau joint cost ke produk-produk bersama atau joint product. Kelima, membedakan keunggulan dan kelemahan masing-masing metode alokasi biaya bersama ke produk bersama. Dan yang terakhir, menerapkan metode perhitungan produk sampingan dan mencatat pendapatan yang diperoleh dari produk sampingan. Berikut pengertian dari produk bersama, yaitu produk-produk yang dihasilkan dari proses secara serentak atau joint proses atau secara bersama-sama sampai titik pemisahan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama. Pada satu titik tertentu yaitu split off pada titik pemisahan dapat dilakukan pemilahan produk-produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut, yaitu menjadi produk bersama dan produk sampingan atau by product. Produk bersama dan produk-produk yang dihasilkan pada titik split off. Berikut adalah contoh pada perusahaan pengolahan ikan. Untuk proses bersama, bahan bakunya yaitu ikan yang belum diproses. Di sini total ikannya yaitu sebanyak 19.500 kg. Nah, pada saat split off baru kita bagi-bagi, yaitu menjadi produk utamanya, dan yang kedua adalah produk sampingan. Produk sampingan ini sebenarnya adalah produk residu atau produk sisa dari suatu proses produksi, namun masih memiliki nilai jual walaupun nilainya rendah, relatif kecil ya. Nah, untuk produk utamanya, perusahaan pengolahan ikan ini memiliki 3 produk utama. Pertama, ikan segar, ikan asap, dan ikan kalengan. Nah, dari bahan baku sebanyak 19.500 kg ini, untuk jenis ikan segar kualitas 1 diperoleh sebanyak 9.250 kg, untuk ikan asap sebanyak 5.500 kg, dan untuk ikan kalengan sebanyak 3.700 kg. Untuk produk sampingan sisanya yaitu 1.000 kg. Harga jual pada saat titik split off ini untuk ikan segar harganya Rp29.000 per unit. Untuk harga jual ikan asap Rp25.000 per unit. Untuk ikan kalengan sebanyak Rp19.000 per unit. Harga jual setelah proses tambahan. Untuk ikan segar tidak membutuhkan proses tambahan, langsung dijual, sehingga harga jualnya tetap Rp29.000 per unit. Selanjutnya untuk ikan asap, dari ikan segar diolah menjadi ikan asap, ini membutuhkan proses tambahan, sehingga harga jualnya yang tadinya pada saat split off ini harganya Rp25.000 per unit, setelah diproses menjadi ikan asap dan ditambah adanya biaya tambahan, sehingga harga jualnya naik menjadi Rp31.000 per unit. Begitu juga dengan ikan kalengan. Dari ikan segar menjadi produk ikan kalengan ini membutuhkan proses tambahan, sehingga membutuhkan biaya tambahan tentunya. Sehingga harga jual yang pada saat pemisahan ini
pada saat titik split off ini ikannya untuk ikan kalengan harga jualnya itu 19.000 per unit, sehingga harga jual setelah melalui proses tambahan menjadi ikan kalengan, harga jualnya meningkat menjadi Rp24.000 per unit. Biaya bersama atau joint cost, yaitu semua biaya yang terjadi sampai titik split off berupa penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Biaya bersama hanya dialokasikan ke produk bersama. Karena manajemen mengeluarkan produk bersama adalah untuk menghasilkan produk bersama, bukan produk sampingan. Karena tadi saya jelaskan bahwa produk sampingan hakikatnya adalah sisa dari produksi atau nilai residu atau nilai rejectnya. Namun memiliki nilai jual meskipun nilainya relatif kecil. Beberapa alasan perlunya alokasi biaya bersama. Pertama, untuk mengetahui biaya per unit produk yang akurat. Kedua, prinsip pengakuan biaya, bahwa biaya itu harus dibebankan sesuai dengan penggunaannya. Ketiga, untuk mengalokasikan biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Keempat, untuk membantu menentukan tarif. Kelima, untuk mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan klaim atas asuransi. Untuk mengalokasi biaya bersama atau joint cost, itu ada dua metode. Pertama, metode pengukuran unit fisik, dan yang kedua adalah metode pengukuran moneter, di mana terdiri dari metode harga jual pada titik split off dan metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Pertama, kita pelajari untuk metode pengukuran fisik. Contoh ya, kasus produk bersama untuk perusahaan pengolahan ikan. Seperti ini adalah bagian seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di atas. Nah, di mana ini contohnya biaya bersamanya yaitu sebesar Rp360.750.000 dari 19.500 kg produk bersama. Alokasi biaya bersama dengan menggunakan metode unit fisik itu rumusnya adalah jumlah unit masing-masing produk utama dibagi dengan total produk utama dikalikan dengan biaya bersama. Maka nanti hasilnya ketemu sekian. Nah, gitu ya. Ini adalah alokasi biaya bersamanya. Nah, untuk menghitung biaya bersama per unitnya, otomatis dari alokasi biaya bersama ini dibagi dengan jumlah unit masing-masing produk utama ini, maka akan ketemu sekian, gitu ya. Catatan, salah satu kelemahan metode pengukuran unit fisik ini yaitu tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dikontribusikan oleh masing-masing produk bersama. Kedua, metode harga jual pada titik split off. Alokasi biaya bersama metode harga jual pada titik split off, rumusnya yaitu kuantitas dikali harga jual pada titik split off yang sudah diketahui ya, yang di contoh soal tadi sudah diketahui, maka hasilnya adalah total harga jual. Ya, kita hitung masing-masing total harga jual pada saat titik split off untuk produk utama. Selanjutnya, kita akan hitung alokasi biaya bersama untuk produk utama. Rumusnya yaitu total harga jual per produk dibagi dengan
total harga jual keseluruhan produk utama dikali dengan biaya bersamanya. Maka hasilnya akan ketemu sekian. Untuk ikan segar kualitas 1, untuk ikan asap ketemu sekian, ikan kaleng ketemu sekian, dengan rumus yang sama barusan ya. Rumusnya yaitu total harga jual per produk, misalnya ikan segar ini, berarti ini dibagi dengan total ketiga produk utama ya, kali biaya bersama. Begitu juga dengan ikan asap gitu ya. Total harga jual ikan asap dibagi dengan total keseluruhan harga produk utama dikali biaya bersama. Begitu juga dengan ikan kaleng, harga jual ikan kalengnya ini dibagi dengan total harga jual keseluruhan produk utama dikali dengan biaya bersama, maka hasilnya sekian gitu ya. Selanjutnya, untuk menghitung biaya bersama per unit, tentunya dari alokasi biaya masing-masing produk ini dibagi dengan kuantitas masing-masing produk juga gitu ya. Kalau untuk ikan segar, biaya bersama per unitnya berarti ini alokasi biaya bersama untuk ikan segar dibagi dengan kuantitas ikan segar kualitas 1. Begitu juga biaya bersama per unit untuk ikan asap, yaitu dari alokasi biaya bersama yang sudah dihitung ini dibagi dengan kuantitas ikan asap. Begitu juga dengan biaya bersama untuk ikan kalengan, 14.360,47 ini diperoleh dari alokasi biaya bersama ikan kalengan ini dibagi dengan unit ikan kalengan. Begitu. Nah, catatan, kendala penerapan metode ini adalah tidak selalu tersedia harga jual pada titik split off karena produk membutuhkan proses tambahan sebelum dapat dijual. Selanjutnya, metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Berikut harga jual dan biaya proses tambahan. Di produk bersama yang dicontoh soal tadi dijelaskan bahwa dari produk bersama untuk produk utamanya yang memerlukan biaya proses tambahan yaitu ikan asap dan ikan kalengan. Untuk ikan segar kualitas 1 tadi tidak memerlukan proses tambahan sehingga tidak memerlukan biaya proses tambahan pula. Harga jual yang diestimasi pada titik split off untuk ikan asap tadi di contoh soal Rp31.000 dan untuk ikan kalengan harga jual yang diestimasi pada titik split off-nya sebesar Rp24.000 dan biaya proses tambahan per unit dari ikan segar menjadi ikan asap ini perlu biaya Rp4.750 dan ikan kaleng itu perlu biaya proses tambahannya sebesar Rp1.800 per unit tentunya ya. Berikut alokasi biaya bersama metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Berikut adalah produk utama dari produk bersama ya, ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan. Kuantitasnya adalah sekian. Nah, kita akan menghitung total harga jual. Pertama ya, kita akan menghitung harga jual yang diestimasi, yaitu rumusnya kuantitas dikali harga jual per unit yang diestimasi pada titik split off. Ini tadi angka ini sudah diketahui ya di soal. Untuk ikan segarnya sebesar Rp29.000 dikali 9.250 kg, hasilnya adalah 268.250.000
Rp5.550.000. Untuk ikan asap kuantitasnya adalah 5.550 kilogram, harga jual per unit yang diestimasi pada titik split off sebesar Rp31.000, sehingga total harga jual yang diestimasi untuk ikan asap totalnya yaitu Rp172.050.000. Sedangkan untuk ikan kalengan kuantitasnya adalah 3.700 kg dikali dengan harga jual per unit yang diestimasi pada titik split off, yaitu sebesar Rp24.000 per unit. Sehingga total harga jual yang diestimasi untuk ikan kalengan sebesar Rp88.800.000. Sehingga total harga jual yang diestimasi dari ketiga produk utama sebesar Rp529.100.000. Selanjutnya, dari produk utama ini yang memerlukan proses lanjutan itu hanya ikan asap dan ikan kalengan, sehingga memerlukan biaya proses tambahan. Untuk ikan asap diperlukan sebanyak Rp26.362.500 dan untuk ikan kalengan sebesar Rp6.660.000. Biaya tambahan ini diperoleh dari unit kuantitasnya ini dikali dengan biaya tambahan per unitnya. Ini ikan asap, yaitu ditambah dengan Rp4.750. Begitu juga ikan kalengnya. Ikan kalengnya perlu biaya proses tambahannya sebesar Rp1.800 dikali dengan 3.700 kg. Hasilnya sekian, Rp6.660.000 gitu ya. Sehingga total biaya proses tambahan untuk produk utamanya Rp33.022.500. Sehingga ketemu harga jual bersih yang diestimasi. Artinya harga jual setelah produk itu selesai proses produksi menjadi produk utama yang telah ditentukan, yaitu ikan asap, ikan kalengan, begitu ya. Begitu juga dengan ikan segar. Karena ikan segar kualitas 1 tidak memerlukan proses tambahan, sehingga harga jualnya sama seperti total harga jual yang diestimasi pada saat titik split off. Sedangkan untuk ikan asap, harga jual bersih yang diestimasi setelah melalui proses tambahan tadi proses lanjutan yaitu sebesar Rp145.687.500. Ini berasal dari total harga jual yang diestimasi pada saat titik split off ya, ditambah dengan biaya proses lanjutan atau tambahan. Begitu juga dengan ikan kalengan. Ini totalnya adalah Rp82.140.000 berasal dari total harga jual yang diestimasi ditambah dengan biaya proses tambahan. Selanjutnya kita akan mengalokasikan biaya bersamanya. Untuk alokasi biaya bersama produk ikan segar kualitas 1, harga jual bersih yang diestimasi ini Rp268.250.000 dibagi dengan total harga jual bersih yang diestimasi dari keseluruhan produk utamanya, yaitu Rp496.77.500. Hasilnya adalah untuk alokasi biaya bersama untuk produk ikan segar kualitas 1 adalah Rp195.720.720,49. Begitu juga untuk alokasi biaya bersama untuk produk ikan asap, yaitu harga jual bersih yang diestimasi sebesar Rp140.687.500 ini dibagi dengan total harga jual yang diestimasi ini dikalikan dengan biaya bersama. Yang biaya bersamanya yaitu Rp360.750.000. Hasilnya ketemu Rp105.090.000.
Rp944.667,16 sen. Untuk ikan kalengan sama ya, dari harga jual bersih yang diestimasi untuk produk ini dibagi dengan total harga jual bersih yang diestimasi. Lalu dikalikan dengan biaya bersamanya Rp360.750.000 gitu ya, hasilnya Rp59.732.612,34. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya untuk masing-masing produk. Untuk ikan segar kualitas 1, total biayanya adalah Rp195.072.720,49. Hasilnya sama dengan alokasi ini karena tidak adanya proses tambahan. Sedangkan untuk ikan asap, total biayanya yaitu alokasi biaya bersama untuk bagian ikan asap ini ditambah dengan biaya proses tambahan ikan asap. Hasilnya Rp132.367.167,16. Begitu juga untuk ikan kalengan, total biayanya sebesar Rp66.392.612,34. Ini berasal dari alokasi biaya bersama untuk ikan kalengan ditambah dengan biaya proses tambahan untuk produk ikan kalengan. Lalu kita akan menghitung biaya produk per unitnya. Dari total biaya masing-masing produk ini dibagi dengan unit masing-masing produk ini, maka hasilnya biaya produk per unitnya adalah sekian, gitu ya. Perbandingan harga pokok per unit berdasarkan metode alokasi yang dipilih. Di sini kita akan melihat dari penggunaan ketiga metode. Untuk metode pengukuran fisik, pembebanan atau pengalokasian biaya bersama untuk seluruh produk utama nilainya sama, yaitu sebesar Rp19.500. Sedangkan untuk metode harga jual pada titik split off, untuk ikan segar alokasinya per unitnya yaitu Rp29.918,60. Untuk ikan asap Rp18.855,35, dan untuk ikan kalengan sebesar Rp14.360,47. Metode ketiga yaitu metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Untuk ikan segar kualitas 1 sebesar Rp21.088,94. Untuk ikan asap yaitu sebesar Rp23.839,13. Untuk ikan kalengan sebesar Rp17.944,95. Selanjutnya kita akan membandingkan margin laba per unit berdasarkan metode alokasi yang dipilih. Kalau menggunakan metode pengukuran fisik, margin laba per unit untuk ikan segar kualitas 1 labanya yaitu Rp9.500 per unit. Untuk ikan asap Rp5.500 per unit, sedangkan ikan kalengan itu malah rugi Rp500 per unit. Selanjutnya metode harga jual pada titik split off. Untuk ikan segar kualitas 1, margin laba per unitnya Rp7.081,40. Untuk ikan asap Rp6.104,65. Untuk ikan kalengan Rp4.639,54.
Selanjutnya metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Untuk ikan segar kualitas 1, margin labanya sebesar Rp7.911,06. Sedangkan untuk ikan asap, margin laba per unitnya Rp7.160,87. Untuk ikan kalengan, margin labanya per unit yaitu Rp6.056,5. Margin laba per unit untuk metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off rata-rata cenderung lebih besar.